ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Babah Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Babah Fahmi akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel. Dan pertanyaan ini ada kaitannya dengan kehadiran para khodam pendamping Anda dan bagaimana pembahasan hal ini. Ada baiknya saudaraku semua dukung terlebih dahulu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan upload video setiap hari. Oke, libas. Oke, ini adalah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Babah Fahmi Channel dari Imam Munandar. Assalamualaikum Mbah Fahmi, saya lagi duduk sendiri, lagi santai-santai di belakang rumah. Tiba-tiba hawa panas di badan timbul, hampir seluruh badan. Kenapa ya? Terima kasih. Oke, dari pertanyaan ini saya akan menjawab apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan saat ini tentang pertanyaan ini. Oke, lanjut terus tonton video ini. Oke, jadi begini, menurut Babah Fahmi, ketika seseorang memiliki khodam dan mempunyai kemampuan spiritual, apalagi orang yang lagi mengalami proses dalam mendapatkan ilmu dari terah keturunan, akan sering mengalami beberapa hal yang menandakan bahwasanya khodam pendamping hadir di sekitar Anda dan ingin berkomunikasi bersama orang yang ia dampingi. Tanda-tanda kehadiran khodam pendamping yang dapat Anda rasakan. Yang pertama adalah perubahan suhu secara tiba-tiba, baik itu panas ataupun dingin. Sebagai contoh, seperti pertanyaan saudara kita tadi, saat dia santai, awalnya suhu badan atau suhu lingkungan tersebut bisa dibilang normal atau biasa-biasa saja. Ketika khodam pendamping hadir, maka akan terasa panas. Ini bisa dikatakan tanda sebagai kehadiran khodam yang ingin berkomunikasi dengan Anda. 2. Ubun-ubun berkedut. Dan tanda-tanda yang kedua saat khodam menghampiri adalah kedutan pada ubun-ubun. Dan ciri-ciri ini saya menemui pada sebagian orang. Ketika ada kehadiran sosok khodam, maka ubun-ubunnya akan terasa berkedut melebihi seperti biasanya, sehingga sangat terasa kepada orang yang dihampiri khodam. Jadi ketika ubun-ubun Anda terasa berkedut melebihi biasanya, maka ada khodam yang menghampiri dan ingin berkomunikasi dengan Anda. 3. Telinga berdengung. Dan tanda-tanda khodam menghampiri Anda dan ingin berkomunikasi adalah telinga berdengung. Dan saat telinga berdengung lalu ada terdetak di hati suatu kata atau suatu kalimat, biasanya itulah yang disampaikan. Walaupun kadang kalimat atau kata yang diberikan tidak spesifik, tapi biasanya hati akan terarah kepada yang dimaksudkan oleh khodam pendamping. 4. Cahaya. Dan tanda-tanda yang keempat adalah terlihatnya cahaya. Dan cahaya ini datang saat Anda melakukan wirid atau zikir, sehingga ia menghampiri Anda dan berkomunikasi, atau menandakan ia datang dengan cara menunjukkan cahaya. Bahkan cahaya ini seketika bisa mewujud dengan wujud yang sebenarnya. Maka daripada itu, tetap tenang dan tanyakan apa maksud kehadirannya jikalau ia mewujudkan ke sosoknya tersebut. 5. Bau harum. Dan tanda-tanda yang kelima adalah bau harum. Dan pada sebagian orang
juga akan merasakan kehadiran khodam dengan cara mencium bau harum yang tak tahu dari mana asal bau harum itu, dan itu biasanya pada sebagian orang menandakan kedatangan khodam pendamping di sekitarnya, dan biasanya ini menunjukkan ia ingin berkomunikasi dengan orang yang ia dampingi. Jadi saran saya untuk semua saudara BFC dimanapun kalian berada, tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, jikalau saudaraku semua belum memahami maksudnya, tidak usah bingung jikalau Anda bepergian dan merasakan hal-hal itu. Mungkin khodam pendamping merasakan gangguan dari makhluk yang ada di sekitar Anda, sehingga ia lebih aktif lagi. Dan jika Anda di rumah saja atau lagi berzikir, bilang saja dengan suara pelan, "Ya khodam, aku dalam keadaan baik-baik saja." Itu sebatas saran saya saja untuk saudara BFC dimanapun kalian berada. Karena sejatinya kita akan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, apapun bentuknya, baik itu khodam ataupun yang lainnya, itu hanya sebatas perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan tetap melakukan hal yang positif agar hasilnya juga positif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.